Oh dengar, Jadi oh dengar nggak? Intinya adalah bukan dia yang duluan ada, sudah ada duluan Kristen itu baru Katolik. Jadi kalau dibilang dia memframing tadi bahwa orang Kristen jangan mengkritik Katolik, kalau mengkritik berarti dia tidak tahu diri Kristen. depannya, ya kan, karena itu Katolik katanya tidak ada Kristen, itu framing yang besar. Kristen yang Pastor Sarah maksudkan itu yang bagaimana? Ya. Parah. Orang sekarang memahami Kristen itu Protestan. Memang. Iya. Protestan orang Kristen itu kita Katolik ini juga Kristen. gitu loh. Jadi Protestan ini udah kitabnya nggak sama Katolik, merasa yang paling Kristen daripada Hanya Katolik. karena kata Kristen itu Maunya apa sih muncul dari Protestan ini? awal itu kalau itu kamu anggap bahwa itu punyamu, itu kata Kristen itu untuk khusus Protestan. Tidak. Kita Katolik juga Kristen. Bang Yos. Otakmu aja beda. Nggak usah dibahas yang itu. Oh iyalah, jumlah kitabmu itu beda. Bu dosen, jumlah kitabmu itu beda sama Kristen mula-mula. Justru karena itu kenapa hanya kitabmu yang beda, sedangkan seluruh dunia itu sama semuanya, hanya Katolik yang beda. Karena protes manusia, maka muncullah kalian itu. Kalau kau ajak kemarin dulu, orang-orang masih lebih enak ngobrol sama orang Muslim daripada orang Katolik. Jujur aku bilang, orang lain ya. Gini Sarah, bentar Sarah. Kau kan katanya tadi dosen sejarah kekristenan ya. Menurut kamu itu yang benar itu kitab itu dalam Alkitab, Katolik dan Katolik dan kalau dibilang Kristen itu identiknya dengan Protestan. Tapi kalau Kristen ini kan umum. Itu sudah dari awal itu kan kita yang Katolik ini juga kan dikatakan Kristen. Nah, jadi yang sampai terpecahnya Kristen ada Protestan sama Katolik itu kan ada perpecahan itu kan dari itu setelah Martin Luther mereka itu abad ke-16. Itu karena alasan protes mereka terhadap gereja Katolik, maka pecahlah mereka, sehingga yang muncul sekarang Kristen-Kristen itu yang awalnya yang dari Martin Luther itu. Kalau untuk bilang kata Katolik tidak ada di Alkitab atau apa, itu memang awalnya ya Kristen itu ya itu sudah Katolik itu yang awal muncul gereja. Iya. Begitu. Akan dikit tentang perpecahan ini ya. Tahun 381 itu konsili Konstantinopel itu kan. Itu juga ada pecah antara Roma dengan Konstantinopel. Paci, kecil kali suaramu di TikTok nih, Paci. Oh gitu ya. Sekarang gimana? Agak jauh kali ngomongnya. Masih kecil, coba ditelan mic-nya. Tadi bagus kan tadi? Tiba-tiba aja kecil. Mic kok tak beres tuh. Jadi memang perpecahan ini seperti di tadi aku bilang di konsili Konstantinopel itu tahun 381 itu kan pecah antara Roma, Katolik Roma Barat dengan Timur itu Konstantinopel itu yang menjadikan jadi ortodok itu di situ kan. Nah, nanti baru berlanjut nanti ke gereja ini Bizantium umpamanya, ke gereja Iskandaria itu dari Koptik Mesir itu kan gitu. Nah, masih sama-sama di situ gitu kan. Cuman liturginya berbeda, udah berbeda. Nah, betul tadi kalau kita ngatakan Kristen hari ini orang tetap Protestan gitu lah. Itu enggak usah dibantah lah gitu kan. Martin Luther itu kan di 95 tesis memprotes memang kehidupan Paus pada zaman itu. Kan zaman itu juga masih ada perang salib kan. Dia memprotes kehidupan para paus yang udah para kardinal yang bermewah-mewahan itu. Dia pergi di situ itu untuk melihat seperti apa sih kehidupan beragama Kristen. Ini kecewa itu Martin, maka dibikin tesis 95 tesis itu. Tapi kurang ajaran Luther lebih parah lagi dia. Ya kan? Di tabal taknya lebih parah lagi. Kalau kalian pernah baca tabal taknya, orang-orang Katolik pun pernah bahas ini ya. Martin Luther bagaimana fitnahan dia kepada Yesus sendiri kan. Sampai dia bilang pernah berzina dengan pesundal kan gitu. Ini lebih parah lagi Martin Luther gitu. Nah, ini sejarah-sejarah ini tadi Pastor Sarah itu mengklaim ke awal betul kalau Katolik Kristen itu pertama disebut itu kan di Antioquia itu oleh Paulus. Berarti dia tidak sejarah gitu. Nah, gitu. Oke, lanjut yang lain. Oke. Bisa aku sambung, Bang? Bisa. Lanjut. Gas. Gas. Bukan Paulus yang bilang Kristen, Bang. Itu awalnya ejekan, Bang. Pengikut Yesus, pengikut Kristus.
Nah, bukan Paulus yang mengatakan Kristen, tapi orang-orang di luar. Antioquia lah mereka. Ya, orang-orang di luar yang percaya Yesus itu ejekan awalnya. Nah itu. Jadi kalau Bang Aristo bilang berjasa buat Katolik, siapapun bisa Tuhan pakai, Bang. Bahkan orang gila di jalan pun, misalnya, waduh, kamu pukul istrimu, kecepat minta maaf, bisa tiba-tiba dia ngomong, itu dari Tuhan, Bang. Siapapun bisa Tuhan pakai. Bukan berarti dengan keberadaannya kita pakai dia, enggak. Pesannya yang kita ikutin, Bang. Misalnya, Alkitab itu sudah ditulis oleh murid-murid Yesus, Bang. Pertama kali dikanon oleh Polikarpus. Lalu kalau dirapikan lagi sama Katolik, emang ada apa yang salah dengan itu? Siapapun Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya. Begitu, Bang. Jadi bagi saya, kekristenan itu simpel kok. Percaya Yesus, lakukan kasih. Buktinya apa? Tanpa ritual, tanpa simbol. Di sebelah kanannya percaya langsung selamat. Hari ini kamu ada di Firdaus. Itu contohnya. Jadi kalau ada pun yang sekarang itu adalah pernak-perniknya. Nah, apa maknanya aku tidak anti agama? Gak apa-apa aku masuk ke gereja A, gereja B, gak apa-apa. Tapi paradigma saya sudah berubah. Saya tidak menyangka lagi bahwa melakukan ritual simbol itu menyenangkan Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan ketika aku ada baju dua, saudaraku kedinginan, kasih dia satu. Tuhan akan senang. Dan ibadah sejati adalah ketika ada orang lapar, ku kasih dia satu donat. Itulah ibadah sejati. Itu yang Tuhan perintahkan. Dan itulah kasih, dan itulah ajaran Yesus, dan itu bukan agama. Begitu, Bang. Kau memang kau jalani aja. Kau jalan. Bukan, itu yang tertulis. Enggak. Kalau tertulis jalanin, kita Bang. baca Nanti abang bilang, pamer lagi. Apa? Bung. Kalau kita tidak mempraktekannya teori aja kau baca-baca kan sini. Untuk apa gitu loh. Oke. Jadi setiap saya gajian, ini contoh buat kamu juga, Bang. Ya, setiap saya gajian, contohnya berapa persen mampu dilakukan orang ajaran kasih itu kan gitu. Kalau teori dibaca-baca gitu, waduh, pada lakukan, Bang. Jadi begini, Bang. Ketika aku tembus proyek, Bang, bahkan setiap gaji bulanan, Bang, aku kumpulkan itu beri sembako secukupku, ku kasih ke yayasan-yayasan tidak ada tuan yang tidak ada donatur tetapnya. Baru ke lapangan-lapangan di kolong jembatan ku bagikan itu. Tanpa ku bawa nama Yesus, jangan. Itu ada motivasimu, itu bukan kasih. Mengkristenkan itu. Bukan seperti itu. Lakukanlah kasih tanpa ada yang bela yang lain, dan itulah ibadah sejati, Bang. Itu ibadah sejati. Begitu, Bang. Karena kau punya proyek dapat kan abang tanya apa contohnya abang lakukan itu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya di Matius 25. Ketika aku lapar, apakah kau kasih makan? Ketika aku kedinginan, apakah kau kasih pakaian? Ketika aku sendirian, apakah kau tampung aku? Ketika aku di penjara, apakah kau kunjungi aku? Itu dasarnya. Kalau kita tidak melakukan itu, ada ayat yang disambung di bawah. Enyahlah kamu sekalian dari yang melakukan kejahatan. Jadi orang-orang percaya Yesus tapi tidak melakukan kasih, sama dengan pelaku kejahatan. Itulah yang disebutkan. Ya, Tuhan aku telah menyembuhkan orang dengan namamu. Ritual semua, retorika semua. Ya, itu, Bang. Abang, ini sekarang saya bertanya ada data ya. Ya, saya bertanya kepada Abang. Ya. Saya Islam, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Dan saya melakukan apa yang Abang lakukan itu gimana, Bang? Pandangan Abang gimana? Nah, ini saya jawab. Kalau semua dunia melakukan kasih dan dengan sadar, dunia ini aman, Bang. Sebatas Bang, itu. Untuk selamat di dalam kekekalan nggak selamat, harus lewat Yesus. Itu bedanya. Pertanyaan saya begini, Bang. Jawab dong, Bang. Pertanyaan saya gini, Bang. Saya Islam. Gimana, Bangku? Ya, saya Islam. Saya tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, saya melakukan apa yang seperti Abang lakukan. Gimana konsekuensinya, Bang? Damai, tertib dunia. Semakin banyak melakukannya, tertib dunia. Masuk neraka dong. Tapi di kekekalan ya kau tidak selamat. Waduh. Iya. Karena siapa teladanmu? Harus ada teladan kita melakukan kasih. Teladan saya Yesus. Sekarang siapa teladanmu? Buddha apakah mati buat apanya? Ya, ntar dulu. Gimana? Sekarang pertanyaan yang sama kepada pertanyaan yang sama kepada Abang. Ya kan? Nah, dia Kristen, percaya Yesus Tuhan, ya kan? Tapi misalnya dia dari Katolik, seperti apa? Konsekuensinya gimana? Selama dia mengutamakan kasih dari semua ritual-ritualnya, dia selamat. Itu jawabannya. Abang kritik.
Abang kritik Ya. Katolik. Nah, inilah abang nggak bisa bedakan. Bang, saya bisa masuk ke dominasi manapun, tapi paradigma saya berubah. Ini kata kunci paradigma. Saya tidak berpikir lagi melakukan ritual dan simbol-simbol itu menyenangkan Tuhan. Sekarang saya tanya Bukan. kepada abang. Sekarang saya tanya kepada definisi Udah kujawab loh itu pertanyaanmu, apa? Bang. Definisi paradigma itu apa, Bang? Cara berpikir, dasar dari cara berpikir. Cara berpikir saya, cara berpikir orang beragama adalah tanpa ritual, tanpa simbol, walaupun kau melakukan kasih, tidak selamat. Itulah orang beragama. Tapi bagi saya yang tanpa agama adalah, kau melakukan ritual dan simbol, kalau kau tak melakukan kasih, nggak selamat. Aduh. Jadi kalaupun aku tidak beragama, tidak selamat. Saya melakukan kasih, tapi saya tidak percaya Yesus Tuhan. Mana? Dia tidak selamat, Bang. Tapi dampaknya apa? Damai dunia ini. Ini, Bang, belum selesai. Artinya, apa itu? kasih itu bukan satu-satunya syarat orang itu selamat. Kalau hanya kasih, Bang, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis melakukan kasih itu lebih kasih daripada Kristen. Artinya di sini, Bang, kasih itu bukan satu-satunya standar untuk keselamatan. Gitu loh, Bang. Karena Bang, sang kasih itu ada teladannya, Bang. Yesus sendiri kasih apa dulu yang kau lakukan. Loh, Kau kalau sudah pengamen itu marah, dilempar nasi itu ke kau, udah sakit hatimu. ya, Kasih agape, kasih ke tanpa pamrih. Makanya kau kasih makan orang, jangan ada motivasimu yang lain selain Jadi mengasihi gini, Bang. dia itu. maksudnya kasih versi abang gimana? kan belum tentu sama dengan kasih versi orang lain. Kan gitu. Kan udah kujawab tadi, Bang. Kalau semua dunia ini melakukan kasih, damai dunia ini sebatas suara kecil loh. sebatas itu. Tapi untuk selamat tidak selamat. Karena siapa teladanmu melakukan kasih? Karena kasih yang sempurna, kasih agape, kasih tanpa pamrih. Teladan saya siapa? Udah ditunjukkan nama Yesus. Gitu loh, Bang. Loh, apa manfaatnya dunia melakukan kasih? Damai dunia ini sebatas itu saja. Untuk selamat ya enggak harus lewat Yesus, karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang oleh namanya kita selamat. Itu Oke, dasarnya, jadi Bang. nggak ada keadilan dong. Masa saya udah buat baik nggak dapat apa-apa, Bang? Kalau di Islam coba Ada keadilan. Begini hukum kasih dan adil. Kalau Tuhan melakukan hukum kasihnya, main selamatkan saja, dia akan melanggar hukum adilnya. Hukum adil adalah setiap pelanggaran ada ganjaran. Kalau Tuhan melakukan hukum adilnya saja, maka semua orang masuk neraka, dia akan melanggar hukum kasihnya. Bagaimana kasih dan adil bisa sinkron? Disaliblah jawabannya, Bang. Dia menggantikan yang kita harusnya dihukum, dia menggantikan. Karena tidak ada orang dengan caranya mencapai surga, nggak bisa. Manusia akan masuk ke neraka. Jadi hukum adil dan hukum kasih terjawab disalib, Bang. Terjawab lewat pengorbanannya, itu jawabannya. Oke, Itu Bang Aristo lagi keadilan Tuhan. lagi ganti perangkat, sabar. Itu, Bang. Oke, mungkin Pak Cien ada mau ditambahin? Oke. Kok suara kalian semua hari ini kecil ya? Ini HP ku yang salah atau apa sih? Suaraku jelas nggak? Aku kecil, suaraku. Aku kecil. Cuman Bang Fidan dari yang gede, saking gedenya ributnya pun gede. Suaraku jelas ya, suaraku jelas. Ini sebelum halo, Jelas. ya, Sekolah Khairan, buat orang baik, Bang Burgo Salawe. Oke, aku ngomong ya. Gas. Oke, nah tadi masih bahas gereja itu ya. Dia bilang dari Mesir ya. Terus dia bilang gereja Koptik itu ya tadi ya, yang tertua katanya di dunia ya. Lagi-lagi sejarah ya. Coba dibaca itu sejarah ya. Itu gereja itu dibangun sekitar abad 41-42 atau bahkan 43 sampai 44 Masehi ya. Jadi itu bukan yang tertua. Intinya itu bukan gereja yang tahun pertama. Oke. Mau dibilang gereja Koptik atau gereja Katolik Koptik, itu dia di abad 41. Sedangkan Kristen itu mau apapun kau bilang ya, itu tetap lahir di abad pertama. Ketika saya membahas tentang apa yang dia sampaikan, Pastor Sarah, tahun 43 itu udah tahun pertama loh. Kristen itu muncul tahun 30-an lebih 40. Gereja pertama itu gereja Koptik itu. tahun kau nggak nangkap abad ketika Nggak ada tahun 40. Abad 43 belum ya? Baru abad 21, Sarah. Gimana sih? aku bilang abad loh Jul, abad bukan tahun. Abad Iya. 40.
Abad berapa? Saya bilang abad 42 tadi, Sarah. 43 atau Abad 4 mungkin abad 4 kali. Kalau tahun 40 itu abad pertama, Bu. Tapi kalau Iya. abad keempat baru itu satu abad Tunggu, 100 tadi tahun. coba Bu. tanya dia bilang abad 43 atau tahun 4? Silakan Pastor Sarah. Dengar nggak? Empat Paham kali nggak? maksudnya Coba itu. dengar ya. Coba dengar. Aku bilang Kristen itu lahir di abad pertama, pertengahan abad pertama. Kristen, Katolik itu muncul di abad keempat. Nah, gereja yang dia bilang tadi tertua di Mesir 300-an. yang itu di abad 43. Paham nggak? Abad 43. Yang benar, Sarah. Abad Sekarang baru 43 abad kita- 21. Jangan. Tahun masa 43 depan. kali, Bu. Sarah, lagian esensinya ngebahas itu apa sih? Tunggu, Pastor Sarah. Lu gimana sih? Sejak kapan ada abad 43? Salah bicara kali, bukan abad 43 kali, Bu. Coba dicek lagi, Bu, bukunya. Abad Sekarang 43 kita udah keluar. sekarang masih abad 21, Bu. Di planet Mars. Ya, kita tinggal di planet Mars saja. Iya, itu kali, Bu. Jadi maksudnya bukan di abad pertama, Pak. Bukan di abad Iya. pertama. Ya, jadi Katolik Roma abad ketiga, benar. dia bukan yang tertua, sorry. Tetap dia bukan yang tertua karena Kristen itu di abad 1. Bapak bilang kan tadi dia yang tertua, dia di abad 1 berarti enggak. Itu dia setelah udah ada Katolik dulu terpecah, baru dia itu ada dibangun, Pak. Pertanyaannya gini loh, Sarah. Kalau memang yang abad kok tahun 42 masa itu bukan yang tertua, adakah bukti bahwasanya sebelum itu sudah ada gereja? Udah ada gereja. Itu, Bang, komunitas tadi, Bang. Itu abad-abad tahun-tahun Aku 30 buka Masehi, ini, Bang. Pastor Sarah kadang-kadang Komunitas itu gereja. Tunggu. Tapi jadi gedung belum ada di situ, Ya, Bang, gedung. Jadi gedung, jadi komunitas dan Ya, gedung. makanya Itu itu. Iya. Udah dengar. Gereja Ini, itu kan kasih lihat lah. Capek. Markus yang dipercaya orang Katolik kan dia Santo Markus. 10 tahun setelah dia mati itu dibangun di situ. Ngerti? Jadi itu udah jauh dari setelah baca nih. pertemuan. Jadi jangan Tertua mengkhususkan di dunia, sekilas lihat gereja Koptik Mesir. Nah, tuh Sarah, tuh lihat Sarah. Iya, tapi bukan yang tertua itu, Pak. Bapak kok ini banget kan saya bilang tadi Kristen Tulis tetap. loh, Ini yang nulis kok, bukan aku Iya. yang nulis. Gereja tertua komunitas, Bang Akal. Komunitas yang tadi, Bang, pas prototo tadi. Iya. Yang hidupnya tertua penuh dengan memang. kasih. Cuma Itu dia- belum ada ritual-ritual, belum ada simbol-simbol di situ, Bang. Iya, dia satu letting sama Antioquia, tapi dia satu letting sama Antioquia kan bagi tugas mereka. Para rasul itu kan berpencar. Ya, sedangkan yang di Koptik ini kan yang dibangun oleh ya siapa? Si Markus. Jadi Markus itu Antioquia dan bangun ini. Setelah kematian Santo Markus 10 tahun. Markus itu mati muda kok. Masa Markus mati lebih dulu dari Yesus, Sarah? Kalau 42 setelah kematian 10 tahun berarti Markus tahun 32 dong, Sarah. Bingung 32 iya. Yesus saja 33. Setelah kematian Yesus, sorry. Yesus mati tahun 33. Baru beberapa tahun kemudian Kristen itu Saya mau tanya dulu, gereja ini esensi berdiri Bapak. tahun 42. Ini saya baru baca lagi ya. Bentar, Gereja ini berdiri tahun 42 loh. Esensi Udah paling pembahasan tua ini itu gereja. apa sih? Tapi Antioquia aja tahun berapa? Dokter Akal, saya boleh bicara nggak? Dul, dengar Jadi dengar nggak? Intinya adalah bukan dia yang duluan ada, sudah ada duluan Kristen itu baru Katolik. Jadi kalau dibilang dia memframing tadi bahwa orang Kristen jangan mengkritik Katolik, kalau mengkritik berarti dia tidak tahu diri Kristen. sebenarnya. Ya kan karena itu Katolik katanya tidak ada Kristen, itu framing yang sesat itu. Kristen yang Pastor Sarah maksudkan itu yang bagaimana? Iya. Parah. Orang sekarang memahami Kristen itu Protestan. Memang. Iya. Protestan orang Kristen itu kita juga Katolik ini menurut juga abad ke-16 Kristen. itu, gitu loh. Jadi Protestan ini udah kitabnya nggak sama Katolik, merasa yang paling Kristen daripada Katolik. Karena kata Kristen itu Maunya apa sih muncul dari Protestan ini? awal itu kalau itu kamu anggap bahwa itu punyamu, itu kata Kristen itu untuk khusus Protestan. Itu kan tidak.
Kita Katolik juga Kristen. Bang Yos. Otakmu aja beda. Nggak usah dibahas yang itu. Oh ya iyalah, jumlah kitabmu itu beda. Bu dosen, jumlah kitabmu itu beda sama Kristen mula-mula. Justru karena itu kenapa hanya kitabmu yang beda, sedangkan seluruh dunia itu sama, semuanya hanya Katolik yang beda. Karena protes manusia, maka muncullah kalian itu. Kalau kau ajak kemarin dulu, orang-orang masih lebih enak ngobrol sama orang Muslim daripada orang Katolik. Jujur aku bilang, orang yang lain ya. Gini Sarah, bentar Sarah. Kau kan katanya tadi dosen sejarah kekristenan ya. Menurut kamu itu yang benar itu kitab itu dalam Alkitab Katolik itu Sarah, halo Sarah. Sarah, alah kepental pula dia. Biar sudah. Dia memang dendam, dia memang Katolik gitu. Marah dia sama Katolik tuh. Mana bidat Katolik kok. Mana bidat abad 16 sampai 73 tuh berdarah-darah Katolik itu. Ya kan? Datang Protestan abad ke-16 nyaman-nyaman dia bilang 7 buku dari situ tuh. Jadi 6 pula. Ya lanjut. Belum lagi Ethiopia Ortodok. Ya, tadi ini blunder besar loh. Aku kadang ya. Waktu kita ngomong abad ke-43 aja, masa kita nggak mikir loh. Kapan ada abad 43 ya? Doraemon dari abad 22. Iya. Doraemon aja yang begitu canggih. 22. Tahun 42, 10 tahun setelah kematian Markus. Markus masa mati tahun 32. Aneh lebih bingung lagi tuh. Kudusnya sudah kelewatan itu bekerja. Arab malam. Dia lagi haid, katakan lagi apa gitu. Terlalu bersemangat. Ya. Apalagi malam-malam ini kan mungkin tengah apa gitu kan. Kadang teman ini lucu ya, pengetahuan umumnya, pengetahuan sejarahnya kurang, tapi aku ngerti. Aduh, ini kok banyak yang noise. Noise. Aku masih noise gak bang? Bang Finander nggak pulang-pulang perasaan lu nggak pulang-pulang Bang Finander. Oh berarti banyak rezekinya bang. Berarti lebih dari 2 orang yang diterapi. Ya, gak enak lah bang masuk ke rumah pasien. Di luar aja lah kita menghormati, kecuali diajak masuk ayo. Gak boleh sembrono hidup itulah. Ya minimal lu begitu bang. Lu minimal di dalam pekarangan kayak ini, masa di tengah jalan lu? Bukan di pinggir bang. Tahu sendiri Indonesia kalau sudah lengang jalanan tanpa aturan lagi, gasnya ditarik aja. Enggak bang, hari ini bawa motor bang. Nanti di mobil berisik dia headset saya. Oke, memang makin hari makin aneh-aneh aja teman-teman kita ya. Memang Pastor Sarani dia punya pemahaman bahwa dialah yang original dibandingkan dengan Katolik, karena dianggap Katolik itu ya memang secara sejarah duluan, tapi dia menyimpang. Ya, menyimpang. Jadi yang original tuh ya dia menganggap ya mereka oneness ini yang original, yang sesuai dengan ajaran Yesus pertama sekali. Ya itu kan klaim semua orang juga boleh kok. Ada dari abad kedua ya Julia Praxeas itu ya. Proses abad kedua, tapi kan pemahaman dia sebelumnya udah ada harusnya. Pemahaman dari awal-awal udah ada sih, cuman masalahnya kan baru vokal aja gitu. Maka sampai terjadi konsili kayak tadi antara murid-murid Yesus yang asli ini dengan orang-orang luar tadi. Bukan Konstantin pada waktu itu bukan seperti itu sih bang. Bukan seperti itu bang. Maksud Konstantin didamaikan. Tapi dimenangkan Konstantin waktu konsili. Bukan Konstantin waktu 325. Bang Finander, waktu 325. Dulu ya Bang Finander. Bang Finander terlalu ribut soalnya. Halo, ini kok lemot sekali lah.
Oke, ini ada yang baru naik, tersadarkan? Yang sudah tersadarkan kah? Yang Bang tersadar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya Kristen Bang tersadarkan nih? Belum Bang? Horas, Beri salam nggak apa-apa. Iya, habis beras apa Bang? Horas. Si Petro ini itu. Oh. Alamak, pantesan suaranya kok rasanya suaranya nyebelin lah gitu. Gimana Petro? Ini feedback ada sih. Hari ini kok nggak ada beres lah nih mic orang. Ya, silakan Petro, ada yang mau disampaikan? Bukan Petro ini. Ini si Dedi nih. Jadi apa? Dedi Murtadin Aceh. Adiknya Ustadz Ali. Oh, Dedi ini. Iya, Apa? adiknya Ustadz Muridnya si Enak. Effendi Usman. Enak Enggak, aja. astagfirullahaladzim kok jadi muridnya Effendi Usman, saya kenal aja baru. Sejak kapan adik saya murtad? Enak aja. Lebih baik saya jadi adiknya Iya. Bang Ali. Bukannya muridnya Effendi Usman, kan dipromosikan sama Effendi Usman. Cuma kenal 2 hari, ngopi 3 hari, masa jadi murid. Oh, nggak terima kamu jadi murid dia. Woi, padahal kalian sering bikin konten bareng saya lihat. Berapa kali coba Bang Kurang Ali ajar. lihat videonya berapa banyak coba? Enggak. Paling cuma Kenapa Anda tidak terima jadi murid dia? Kenapa tidak Ya, terima? karena bukan Begitu murid. hina kah? Oh enggak, itu udah berlebihan. Kecuali pernah belajar boleh dibilang murid, tapi kan kalau cuman numpang ngopi bareng masa jadi tiba-tiba jadi murid. Kan nggak apa-apa. Saya sama Bang Ali aja baru kenal. Saya kalau dibilang murid saya bangga kok, murid Bang Ali. Atau Kalau Bang gini, Ali, iya, atau suka-suka gini. bertemu. Kita tanya gini, siapa yang lebih banyak dapat donasi antara kalian berdua? Oh, kalau saya boleh ditanya ke Malikil. Orang tanya nomor rekening aja saya males ngasihnya. Woi, coba boleh tanya ke Malikil berapa kali lama kami kenalan. Kecuali saling berbagi apa ya, makanan khas daerah, kirim-kirim gitu. Kalau si Effendi itu dapat ini nggak dia? Dapat cuan nggak waktu dia murtad? Bang Ali, coba tanya langsung, ada nomor HP-nya ini. Oh, namanya terjadi Kalau pecah saya kongsi. justru lebih akrab dengan Malikil sih. Waduh, ada bau-bau pecah kongsi nih artinya nih. Oh, enggak. Iya. Karena kami juga baru kenal ya. Tapi si Effendi itu terhitung Kalau setahu itu ada saya. urusan donasi Jul, kalau pecah kongsi itu Jul biasanya. Iya. Lu di mana Tapi- memang ya tersadarkan? Kalau saya di Sumatera sih, di Sumatera. Sekarang lagi di Jakarta, besok mau pulang ke Sumatera lagi. Ini lagi Oh, di sambil Medan. siap-siapin baju ini. Sumatera di mana, Bang? Mantap. Saya Sumatera sebenarnya sempat dekat dengan kampungnya Ustadz apa Malik itu di Jambi. 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 Iya, dulu saya sempat tinggal di belakang terminal itu. Nggak, kalau si Effendi dia terhitung kan, Bro Ded? Kalau masalah itu belum tahu ya Bang Ali ya, karena waktu itu saya cuma 3 hari sih ketemunya di daerah Tangsel. Kalau satu lagi yang orang Sigli itu saya Pak Aliudin ya. Itu juga belum terlalu kenal. Aliudin. Pendeta Aliudin. Iya, saya baru paling cuma teleponan bareng sih, kalau ketemu belum pernah. Sama satu lagi ini Pak Putih itu yang sering di Paul Zhang. Jong loh. Ya, Udah Pak jadi Putih buronan kita dia juga dicari kan? sama Paul Jang tuh. bagaimana? Sekarang itu. Tapi jadi ini dia melarikan jadi diri pelarian dari sekarang. Paul Jong itu. Dicari-cari sama Paul Jang dia gara-gara masa jam sama perhiasan tuh. Saya kurang tahu ya, karena tahun kemarin kami ketemu di Tangsel masih baik-baik aja ya. Cuma kalau tahun ini saya nggak tahu. Jadi kenapa kamu memilih murtad nih? Apa yang membuat kamu tuh merasa wah Kristen ini yang benar, wah Kristen ini yang lebih wah gitu? Apa sih? Ini bahasanya langsung wah-wah semua ini. Kita ngobrol lain aja dulu. Saya sambil siapin baju juga ini. Ya besok saya penerbangan lebih pagi bagus sih. itu, Dad.
Yang ditanya sama Julius itu cakep tuh. Ya, bagus. Cuma saya lagi beres-beresin baju juga ini. Nah, Biasa. kan bisa ambil beres-beres. Udah, biar saya bantu ceritain. Jadi dia gini ceritanya teman-teman. Kalau si Edis kan pernah sakit mau mati, mau bunuh diri. Kalau si Edis. Edis cerita di komal saya kemarin, dia pernah di usia berapa gitu, tahun berapa? Muntah darah, iya. Muntah darah katanya. Lalu dia merenung Tahu. kembali kehidupan ini katanya. Tapi dia nggak mau ngaku kalau mimpi. Padahal ujung-ujungnya saya tahu ceritanya nanti mimpi ketemu dengan sosok itu. Edis gitu ya, pernah mimpi ya. Iya. Itu dapat sertifikat bahasa Arab dia. Hah? Edis sertifikat bahasa Arab. Coba lihat kalau saya nggak salah, lihat di profil barunya itu. Language Enak. bahasa Arab. Waduh, penipu itu, nggak mungkin. Baca Aku besok cetak juga lah. agenda apa? Aku mau cetak. Aku mau cetak ijazah bahasa Taruh, Ibrani. Kemarin Taruh. sih, Bang Ali nggak buka ini kursus bahasa Arab biar saya sama Malikil mau masuk belajar ini. iya tenang. Kalau untuk oneness saya kasih diskon. kalau tritung haram. Jadi saya pernah jebak si Edis tuh, Bro Ded. Dia kan yang tahunya setiap ayat Al-Quran itu diawali dengan wallazina. Saya suruh baca ayat yang diawali dengan anzalna. Dia baca wallazina. Ternyata dia nggak bisa bahasa Arab. Pokoknya dia lihat mirip-mirip bentuk, ya udah wallazina dia bilang. Nggak bisa dibaca bahasa Arab. nggak Berarti bisa. Al-Lazi juga udah hilang Al-Lazi ya. Adanya cuman wal ya. Iya, jadi setiap ayat yang agak-agak mirip gitu dia baca wallazina. Yang saya tunjuk anzalna. Tapi fenomena sekarang bagaimana Bang Ali lihat ini? Orang bisa orang bisa buka Google tiba-tiba jadi Islamologi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Sugi. Ini untuk Ustadz Sugi paling hobi nyari murtadong. Tapi sekarang udah enggak. Yang paling parah itu yang kayak Nggak ada tadi. yang keren nomor tadongnya. Yang parah itu yang kayak tadi, Bro tersadarkan, mengaku seorang pastor, mengaku dosen, tapi sejarahnya itu hancur. Masa Aku dia lihat sebut tadi dosen sejarah, dosen sejarah Kristen loh itu tadi, si Sarah itu. Itu nggak dosen itu Bang, saya tadi udah telusuri profil dia, nggak memungkinkan lah jadi dosen orang kayak gitu, enggak lah. Tapi Tapi boleh dosen jadi, sejarah Kristen luar boleh biasa. jadi loh dosen-dosen panggilan Tadi kan dengar kita nggak sendiri tahu. kan Jul ya? Enggak Dia Bang, naik bilangnya apa? Saya dosen sejarah Kristen gitu bilangnya. dosen sejarah Bilang masa pula abad 42. Saya dosen. Pusing malah. Saya dosen Iya. mengajar sejarah Kristen. Iya, mengajar sejarah Kristen. Bilang Masa pula dosen- abad 42. Aduh. betul-betul itu Bang. Masa dosen nggak tahu tentang sejarah Kristen sementara dia mengajar sejarah Kristen kan di mana? Sejarah kegelapan gereja dia tahu nggak? Itulah dia Bang, dia nggak tahu dari tadi, dia malah mengklaim sendiri sepihak dia benar, dia betul. Kalau memang Mas- udah dia benar, udah lah berarti dalilnya pokoknya itu. Iya, makanya dia berani berkata bahwasanya Kristen itu anggapan dia hanya Protestan gitu. Kalau Katolik itu ya Katolik bukan Kristen. Sementara kan Katolik itu Kristen juga, cuman gara terbiasa orang mengucapkan Katolik maka mereka menganggap bukan Kristen, padahal itu kan Dia Kristen. lupa ya Protestan lahirnya dari mana? Dari pastor ini juga Martin Luther kan itu mantan seorang pastor itu. Pada Konsili Vatikan kedua dia protes soal tentang bobroknya. Saya nggak malu lah ceritakan walaupun saya Katolik. Tapi tentang kan semua bobroknya. kebrobrokan itu sudah diakui sama Vatikan. Memang mereka melakukan Bang. kesalahan di masa lalu. Sudah, makanya kan kebetulan saya Katolik Bang. Makanya kami sekarang Katolik berada di Konsili Vatikan kedua, bukan di Konsili Vatikan pertama. Bobroknya dulu itu tentang soal agama, Indulgensi.
agama itu lebih cenderung ke politik dulunya. Hidup pastor bermewah-mewah, para uskup, itu hidupnya dulu bermewah-mewah. Sementara kaul yang ada di dalam ajaran Katolik itu kan ada 3, taul kemiskinan, ketaatan, dan kesucian. Makanya itulah yang dulu menjadi pokok permasalahan, apalagi di gemik-gemik pada masa-masa, ya saya rasa masih keadaan kacau balau ya, termasuk perang salib juga. Makanya ada protes yang dikeluarkan Pastor Martin Luther, ada 95 protes lah, tesis ya kalau nggak salah. Iya, tapi itu kan mereka jadi beranggapan lebih benar. Ternyata setelah protes malah lebih hancur. Kenapa kami katakan lebih hancur? Karena dari situ generasi cabang pecabang keluar dengan pola pola tafsiran sendiri tanpa ada pengujian ilmiahnya. Itu kan membuat lebih keliru sebenarnya. Tapi Bang Maruli tahu nggak kalau Ludin Martyr pernah diajak kembali ke pangkuan Katolik? Iya, itu pernah, tapi dia kan tidak mau, tidak bersedia. Sombong sekali dia. Sama kayak abang kan, misalnya aku dengar nih tadi abang katanya murtad, datang nih teman abang yang dulu atau agama abang dulu lah Islam, ngajak abang, ayolah kembali lagi ke Islam. Abang tidak mau, kan itu permasalahan. Itu kan kembali kepada diri sendiri. Oh, ternyata Protestan murtad dari Katolik. Oh gitu. Iya, Oke. murtad dari Katolik. Bang Ali buat jangan pura nggak tahu lah. Ini pandai sekali sandiwara Bang Ali pura nggak tahu. Padahal abad ke-8 pun Bang Ali tahunya. Kalau aku terang-terang aja Bang, nggak perlu malu lah. Namanya agama manapun itu punya sejarah kelamnya, itu saja yang aku bilang. Cuman kan berusaha untuk merubahnya menjadi lebih baik. Sama kayak Katolik, makanya dulu waktu Konsili Vatikan pertama itu di situ masa bobroknya, makanya ada perubahan itu dia. Makanya sekarang Katolik di masa Konsili Vatikan kedua hingga saat ini dan bertahan. Iya. Kalau seandainya Katolik hari ini Martin Luther itu tidak pernah murtad dari Katolik, nggak akan muncul denom yang beribu-ribu jumlahnya ini. Nggak akan muncul oneness. Betul Bang. Sebenarnya kalau paham gitu udah ada dari dulu, dari sananya Bang Ali. Maksudnya lebih kepada ini, apa ya, merek-merek gerejanya itu nggak akan terpecah-pecah seperti sekarang. Iya, denomnya itu udah ribuan. Banyak kali. Kalau paham seperti Yehova atau yang lain-lain kan memang dari sananya sudah. Ya iyalah, kalau Martin Luther itu nggak murtad dari Katolik, seandainya Katolik masih bertahan dengan kekuasaannya seperti dulu, orang-orang kayak Malikil udah dieksekusi itu sekarang. Iya kan udah dilibas kayak itu apa yang lain kan, kayak Praxeas, Modalistis, Sabellian, semuanya udah dilibas sama Katolik dulu. Andai kata mungkin nggak ada pecah murtad gitu, pecah kongsi gitu ya, mungkin nggak akan bisa besar. Iya. Makanya sekarang kalau kebanyakan perdebatan antara Muslim dan Kristen, kebanyakan yang ambil alih kan Kristen kayak gitu. Artinya si Muslim ini kalau kadang-kadang mereka menang terhadap itu, mereka sudah merasa bahwa itu yang terbaik atau yang ini. Tapi padahal yang aslinya itu kalau sama yang pakar-pakar atau orang-orang yang lebih berilmu dari Katolik kan beda, atau orang yang lebih mengimani seperti itu. Apa sih, nggak ngerti saya. Maksudnya begini, perdebatan kalau kita lihat di room atau di YouTube antara Kristen sama Muslim kan, yang kebanyakan ambil alih di situ kan kaum Kristen atau Protestan. Kalaupun sampai Muslim merasa diri benar atau lebih menang terhadap mereka, itu sebenarnya belum pada puncak, pada titik yang sebenarnya. Kira-kira ada nggak pastor atau pendeta gitu yang berani melawan saya debat tanpa buka Bible tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible gitu, Bang? Kalau pastor ya pastor, pendeta ya pendeta. Kalau pastor itu kan dari Katolik. Mau pendeta, mau pastor gitu, kira-kira ada yang enggak ya?
debat gitu nyata gitu ya tanpa bawa data apapun gitu kan. Pokoknya ibaratnya lampu mati deh. Kira-kira ada nggak yang sanggup gitu? Tanpa buka-buka gitu. Sekarang begini, ukuran untuk seseorang bisa memahami atau lebih mendalami suatu ajaran itu Dengan belajar. tidak juga sebagai Dengan belajar. patokan bahwa harus menghafal Nah, gimana dia bisa ayat-ayat. paham Kristen kalau dalil-dalilnya tidak dia kuasai gitu loh. Ya kan aneh. Bukan Ini aneh, salah dia satu sudah contoh aja, misalnya gini Bang. Misalnya contoh ya, oh babi haram gitu kan. Tapi dia nggak pernah dengar ada ayat itu. Apakah dia akan paham kalau babi itu haram? Sedangkan dia nggak pernah dengar, nggak pernah baca, nggak pernah hafal. bukan aneh. Kalau soal dengar begini, untuk memahami sesuatu itu pada umumnya umat ini kan kita kan sudah artinya dibacakan, setelah dibacakan ayatnya dijelaskan. Soal isi inti daripada kitab suci itu kan per perikop atau per judul. Artinya Saya pernah, cerita Bang. secara Ini di garis dunia nyata, besarnya. Bro, Di dunia nyata saya pernah ketemu seorang pendeta di daerah saya gitu ya. Saya bilang di dalam kitabmu babi itu haram. Nggak percaya dia. Sampai dia nelpon istrinya ketika saya bukakan ayatnya di dalam Imamat 11 itu kan. Nelpon dia, bener nggak itu Imamat 11 ayat 6 ayat 7 itu bunyinya begini. Ya benar. Dia kaget itu Bang. Demi Allah. Pernah saya berhadapan dengan pendeta langsung. Nggak ngerti dia Bang. Nah, itu inilah. pendeta. Ya Itu betul, pendeta. Dia ngakunya pendeta. Kalau ya. saya Dia bohong kalau atau saya tidak saya nggak tahu. Cuma dia Nah, ngaku ke saya memang. pendeta. Nah, itu artinya memang dari dianya saja yang belum tahu. Tetapi kalau kalau untuk saya pribadi, saya awam. Artinya saya bukan seorang pastor atau pendeta. Tetapi untuk kisah seperti itu, saya pernah mendengar dan memang ada. Tapi soal ayat yang mana atau ini, itu dicari pasti kita dapat. Artinya saya tetap mengingat bahwa itu ada. Seperti itu. Tetapi untuk membahasnya, kita bahas dulu. Ya itu contoh kasus gitu loh. Kalau dia nggak Iya, tahu, nggak makanya pernah dengar, saya nggak tidak- hafal, saya- gimana artinya dia bisa menurut- paham gitu. Maksud saya seperti itu. Artinya dia belum belajar walaupun dia pendeta. Tetapi untuk belajar ini tidak selamanya harus menghafal. Tetapi Bahkan, harus memahami. Sering gini Bang ya. Bahkan sering kawan-kawan debater Kristen itu membuat pernyataan yang bertentangan dengan Bible. Bahkan tidak ada ayatnya diada-adakan. Itu sering saya tegur gitu kan. Seperti contoh pendeta siapa namanya Torosoki. Ya Torosoki waktu itu debat sama Ustadz Wafi. Dia bilang begini kepada Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, adakah manusia yang berani berkata, kuduslah kamu karena aku kudus seperti Yesus? Nah di situ ada saya. Langsung saya bilang, di mana Yesus berkata, kuduslah kamu karena aku kudus? Itu saya kejar sampai 2 jam nggak tahu dia. Karena ayat yang seperti itu, ya adanya itu di dalam kitab Imamat 11 ayat 45. 44, 45 dibuka tuh. Ketika Tuhan berbicara masalah halal haram, di situ Tuhan janganlah kamu makan binatang-binatang yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena aku kudus. Nah itu dikutip oleh pendeta Torosoki. Nah, ada saya di situ karena saya tahu kan Yesus nggak pernah ngomong begitu. Ya saya bilang kamu nipu, saya bilang nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Jangan hanya gara-gara supaya orang mau menuhankan Yesus tapi dengan cara tipu-tipu, saya bilang begitu. Tanya Torosoki, tanya Ustadz Wafi kalau nggak percaya. Nah inilah akibatnya dia nggak paham, tapi menyampaikan. Contoh lagi, pendeta Rusli Lubis, ya, itu sampai saya itu dikasih bahasa roh itu, sugi, gitu. Kenapa? Karena saya bongkar tipuannya. Dia mengatakan ada di dalam Yohanes 20 ayat 28.
Thomas berkata, oh, oh Tuhan, apa ya Tuhan ya Allahku. Lalu Yesus menjawab, benar Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Mana ada ya seperti itu? Gak ada Yesus ngomong, benar Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Gak ada. Nah, kebongkar tuh Rizul Lubis sampai sekarang. Kalau videonya Rizul Lubis saya tanggapi, nggak berani dia macam-macam sama saya, nggak berani. Karena pasti ketahuan. Nah, inilah kalau tidak paham, tidak banyak hafal ayat, tapi berusaha menyampaikan, pasti kesambung. Begitu, Bang. Sebenarnya gini ya, Bang Sugi ya. Ada standar yang berbeda untuk seorang pastor sama seorang pendeta. Beberapa denom, ataupun beberapa gereja, itu standar untuk jadi pendetanya sangat lemah. Hanya dengan modal belajar 2 bulan 6 bulan pendidikan. Ya, jadi pendeta. 6 bulan Sedangkan pendidikan pastor, kitab suci. ya sedangkan pastor itu standarnya terlalu tinggi. Ya, 5 tahun mengabdi pun belum bisa diangkat jadi apa-apa kalau untuk pastor. Di tempat saya gini Bang, tersadarkan dia nggak pernah sekolah teologi, tapi karena dia punya uang untuk bangun gereja jadi pendeta dia. Ya, itu juga bagian dari keburukan gereja yang harus dikritisi. Dan saya nggak bisa berkata, wah Bang Sugi ini ngada-ngada. Ya memang itu ada, walaupun di gereja. Ya memang itu ada, saya harus akui itu ada ya. Walaupun di gereja saya sendiri, tempat saya bernaung sekarang, hal-hal demikian sangat ditentang. Tapi di gereja lain hal-hal seperti itu lumrah terjadi. Bahkan hanya modal pernah ikut seminar 3 bulan, pernah ikut seminar 7 bulan, tiba-tiba jadi pendeta itu udah dadakan dia Bang. Ya sudah sesuatu yang wajar terjadi sekarang ini. Gereja walaupun secara secara etika sekarang udah melanggar etika kependetaan. Gini Bang. Enggak juga, Bung Sugi. Ketika Bang Sugi bilang tadi? Karakter. Lanjut. Bagaimana? Kalau ya, aku tambah Ustaz Sugi tentang bagaimana mau menguasai ayat. Sebetulnya tidak tahu ayat itu kan. Tempat aku ini prater. Jadi prater ini kan dia praktek dari bawah pastor lah dia. Belum yang prater tuh. Dia tuh tidak tahu bahwa di Markus 11 itu nomor 26 tuh ayat itu palsu. Mana ada dia bilang. Rupanya dia tidak pernah ada Bible yang Katolik punya. Dia tidak pernah baca yang Katolik punya itu. Yang punya Andalus ND itu. Sekali aku tunjukkan dengan dia, termenung dia. Ayat ini tidak asli, berarti palsu. Ini ada bukti Bang Bance ya. Luga Tambunan itu bukan pendeta. Dia tidak pernah sekolah kependetaan. Dia ngaku pendeta. Dibongkar sama Ustadz Edi Prayitno. Tanya Ustadz Edi Prayitno. Luga nggak punya ijazah kependetaan, nggak punya ijazah teologi dia. Ngaku pendeta dia. Waktu di Zoom dulu di WA, janganlah bongkar-bongkar seperti itu. Katanya ketemu Ustadz Edi Prayitno. Ya, secara etika kekristenan dia sudah melanggar etika tersebut karena untuk jadi pendeta sebenarnya dia minimal harus punya pendidikan teologi minimal S1. Tidak hanya cukup di teologi S1. Kenapa tidak ada etika gitu? Karena di kekristenan Katolik itu sama kau percaya Yesus kau masuk surga, itu persoalannya. Bukan di situ, Lord. Ini kan bicara mengenai pengajaran. Bicara mengenai pengajaran kan untuk jadi seorang pendeta atau jadi seorang pastor itu ada standarnya. Standarnya itu minimal dia menempuh pendidikan S1. Bukan cukup di S1 aja, enggak. Tapi dia juga harus punya pengalaman sekian tahun. Kalau di gereja saya itu dia harus punya pengalaman pengalaman pendidikan di lapangan itu paling enggak 4 tahun. Tahun kelima baru bisa diangkat, itu pun hanya baru jadi boleh jadi seperti vikaris. Belum jadi pendeta. Diakoni masih tahap-tahap paling rendah, itu pun masih perlu waktu mungkin 5 atau 6 tahun lagi baru dia diangkat jadi PDM, baru selanjutnya jadi pendeta. Itu gereja kau, saya Pudin Ibrahim kapan dia sekolah teologi? Nah, kapan? Mungkin Bang Lor belum nangkap ya. Yang tadi kan saya udah jawab yang dibilang sama Bang Sugi. Itu ngaku pendeta itu. Nah, itu yang bongkar malah Yosua Tehu sendiri. Gak pernah sekolah teologi dia. Nah, berarti dia sudah melanggar etika kekristenan, Bang Sugi. Kalau begitu emang ya boleh dikatakan pembohong. Iya, etika itu kan hanya beberapa denom yang memegang etika itu. Bagaimana dengan gereja-gereja otonom itu? Ya gereja-gereja sendiri yang bikin kacau itu.
Tempat aku Ya. nih banyak gereja-gereja otonom tuh. Kan saya sudah Gereja bilang. otonom. Jadi dia Tadi tidak Bang Lor bernaung di bawah ikutin nggak pembicaraan GBI. saya awal dengan Bang Maruli? Tadi kan kita sudah bilang sama Bang Maruli, ketika Protestan muncul, itu perpecahannya semakin banyak. Dan dalam Nah, perpecahan tersebut ada beberapa jadi gereja masalah baru, yang tidak lagi mengikuti etika dasar. Untuk jadi pendeta dia harus punya satu orang istri, tidak boleh punya masalah, apalagi berurusan dengan hukum, masuk penjara gitu. Itu udah nggak boleh secara etika kekristenan dasar. Tetapi kan semenjak Iya, makin pecah, pada akhirnya beberapa orang malahan seperti Bang Sogi bilang barusan, sanggup bangun gereja, jadi pendeta, walaupun ilmunya nggak ada. Sebenarnya secara etika dia sudah melawan etika kekristenan, tetapi ya balik lagi, di dalam gereja pun masih iya. ada banyak politiknya. Iya, Bang. Gini Bang. Bang. Aku kan menyanggahkannya gini, aku nyanggahnya kan gini. Iya, Betul, etikanya betul seperti itu. Nah, sekarang yang beretika itu berapa denom aja yang menggunakan etika yang kau maksud itu. Sementara gereja-gereja otonom yang tidak di bawah PGI itu lebih banyak lagi. Tempat aku ini, jangankan seperti gara-gara lagu gereja tidak dinyanyikan pendetanya, karena dia bikin gereja baru gitu loh. Ada pengikutnya ada gitu loh. Ini di lapangan gitu kan. Iya. Memang idealisnya seperti kau itu, harusnya dia belajar, harusnya dia apa kan gitu. Ya kan Ya. nyatanya kan enggak. Coba tengok kalau Katolik tuh. Mana orang-orang awam Katolik tuh berani ngomong sembarang hari? Laporkan aja ke kardinal. Dia selesai. Ini kalau Protestan tuh yang banyak nih. Iya, betul, Kan? Bang. Macam kau lah Setuju, Bang. sendiri ini. Nah, macam kau ni sendiri kan. Tingkatan kau pas belajar, kau berani ngomong. Kan gitu. Gini ya, Bang, Kan gitu. biar saya jelaskan sedikit ya, kebetulan saya Katolik kan. Kami kan di Katolik itu terorganisir. Jadi kan dia istilahnya nggak sembarang. Seorang imam di Katolik itu biasa disebut dengan kata pastor. Nah, dan itu menempuh pendidikan minimal 8 tahun dan paling banyak biasanya 10 tahun, 8 sampai 10 tahun lamanya. Baru bisa dinobatkan menjadi seorang pastor, dan itu pun di akhir juga diuji. Kalau tidak lolos lagi tetap tidak bisa diangkat jadi pastor. Jadi tidak sembarang dia, Bang. Memang kalau yang Abang bilang Betul. itu mungkin Protestan, Bang. Memang Protestan banyak kayak gitu karena ada pengalaman gereja kawanku ya karismatik, mungkinnya dia ada sistemnya gini. Misalnya itu di gereja itu ada pendetanya meninggal, jadi yang menggantikan posisi ini bukan dari anak yang sekolah pendeta, tapi dari umat itu yang ada jabatannya setingkat di bawah pendeta atau disebut dengan guru, naik jadi posisi pendeta. Nah, itu kan suatu kesalahan, tapi itu kan peraturan mereka tersendiri yang kita nggak boleh ikut campuri sebagai Katolik, kan gitu aja. Ya, makanya tadi aku bilang, Bung. Aku bilang tadi kalau di Katolik itu yang hanya jemaat tu tidak berani dia mau bercerita Iya. tentang apa pun tentang Kristen tu, diam aja dia. Nah, Iya. macam di Damai Kasih itu kan, Damai Kasih dia memang di situ dia gitu. Iya, gara Karakter kita dia tu bisa dia ngomong, Iya, beri otoritas dia gitu kan. benar. Nah, kalau tengok Protestan kita tidak bisa membedakan mana pendeta benar, mana sekolah minggu, mana tu hebat je dia. Iya, gara Berani kan kalau mengobrak-abrik konsep Obrak-abrik. ketuhanan itu kan. Iya. Kalau di Katolik tak ada. Cuma Ada. nanti di Katolik tu paling dia gagal nanti mungkin ya mundur, nengok perempuan, keluar, berbini iya. itu ya. Lain sih tak ada lah Iya. pendidikan kau tahu lah. Gara Sama Artinya tidak ada di panggilan. suster juga gitu, Iya. di biarawatinya juga betul, gitu kan betul, gitu. Bang. Ah. Gara itu kan Karena gini, aku ni dulu ada kawan nama aku Pastor Budi, dia kepala katedral loh. oh Tempat aku ni kepala katedral kabupaten memang kan tu. Gereja besar. Pastor Jadi aku paroki. ni berkawan terus dengan dia. Mobilnya mobil sedan Panther itu. Nah, ada orang lain, pastoran tu je pakai itu. ya, Bang. Kan gitu. Nah, akhir-akhirnya apa? Kena kawan kami ni nakal-nakal kat dulu kan. Kami suka nonton filem Belu. Begitu nonton filem Belu dia kami kepit kan dia. Warning kepala dia. Kawan-kawan dia punya bini semua kan. Kami duduk kami Betul, tengah Bang. kempit kan. Dia tak berbini ya. Akhirnya dia berbini kan. Baguslah kau berbini tu bilang. Tu apa gak guna barang kau tu. Ada Pastor Budi namanya. Tu kenangan.